Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hardian Munanzia. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara merangkai rangkaian register SIPO dan PIPO, rangkaian flip-flop apa saja yang digunakan, dan bagaimana cara mensimulasikannya. Yuk kita simak videonya. Baik, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Multisim atau aplikasi Proteus. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Proteus. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik Schematic Capture. Rangkaian yang pertama yang akan kita buat adalah rangkaian register SIPO. Rangkaian ini tersusun atas 2 input, 4 output, dan 4 rangkaian D flip-flop. Kita bisa mencari komponen tersebut pada huruf yang bersimbol P ini. Kita cari D flip-flop. Kemudian kita pilih yang aktif sebanyak 4 buah. Kemudian kita cari inputnya yang dinamakan dengan logic stage sebanyak 2 buah. Kemudian kita cari output yang dinamakan dengan logic probe sebanyak 4 buah. Setelah semua komponennya tersedia, kita hanya perlu menghubungkannya satu sama lain. Untuk input yang pertama ini kita hubungkan dengan D pada rangkaian D flip-flop yang pertama. Kemudian untuk input yang kedua ini kita hubungkan dengan setiap clock pada rangkaian D flip-flop yang ada. Kemudian kita hubungkan output key pada rangkaian D flip-flop yang pertama dengan D sebagai input pada rangkaian D flip-flop yang kedua, dan begitu seterusnya. Untuk setiap outputnya kita hubungkan dengan output key. Ini merupakan satu rangkaian utuh register SIPO. Kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Ini merupakan keadaan awalnya, yaitu setiap input dan outputnya bernilai 0. Kita akan uji atau ubah input yang pertama ini dari 0 ke 1. Kemudian input yang kedua ini berfungsi sebagai trigger, yaitu dari 0 ke 1. Jika kita trigger, maka output yang pertamanya akan berubah, akan bernilai dari 0 ke 1. Kemudian kita trigger lagi, maka output yang keduanya juga berubah dari 0 ke 1. Kemudian kita trigger lagi, maka output yang ketiganya akan berubah dari 0 ke 1. Kemudian kita trigger lagi, maka output yang keempatnya akan berubah dari 0 ke 1. Rangkaian SIPO ini juga disebut sebagai register geser karena nilai outputnya yang akan bergeser jika di-trigger.
Ketika semua outputnya sudah bernilai 1, jika kita trigger lagi, maka tidak akan terjadi apapun. Kecuali jika input yang pertamanya kita ubah dari 1 ke 0. Dan jika kita trigger, maka output yang pertamanya akan berubah menjadi 0. Kemudian kita trigger lagi, output yang keduanya juga akan ikut berubah. Kemudian kita trigger lagi, maka output yang ketiganya juga akan berubah, dan kita trigger lagi, maka output yang keempatnya juga akan berubah. Nilai input D ini sangat mempengaruhi nilai output yang dihasilkan, dan nilai input D akan sama dengan nilai output yang dihasilkan. Nilai pada output ini tidak serta-merta akan langsung bernilai sama dengan input yang pertama atau input yang terhubung dengan D ini. Tetapi, hal ini dipengaruhi oleh trigger. Jika kita ubah input yang pertama ini dari 0 ke 1, dan jika kita tidak men-triggernya sama sekali, maka outputnya akan tetap bernilai 0. Maka fungsi dari trigger ini adalah merubah setiap output yang ada secara bergantian atau secara bergeser. Dan trigger ini juga hanya dapat dilakukan yaitu dari 0 ke 1. Hal ini setelah menandakan bahwa rangkaian register SIPO ini sudah berjalan dengan baik. Untuk rangkaian yang keduanya, yaitu rangkaian PIPO. Baik, untuk rangkaian yang kedua, kita akan membuat rangkaian register PIPO. Rangkaian PIPO ini tersusun atas 5 input, 4 output, dan 4 rangkaian D flip-flop. Kita cari terlebih dahulu rangkaian D flip-flop. Kita pilih yang aktif sebanyak 4 buah. Kemudian kita cari input sebanyak 5 buah atau logic stage. Kemudian kita cari output atau logic probe sebanyak 4 buah. Kita pilih yang big. Setelah semua komponennya terkumpul, kita hanya perlu menghubungkannya satu sama lain. Kita hubungkan input yang pertama ini, kita hubungkan dengan D flip-flop yang pertama pada input D-nya. Kemudian input yang kedua ini kita hubungkan dengan D flip-flop yang kedua juga. Kemudian input yang ketiga ini kita hubungkan dengan input D flip-flop yang ketiga. Kemudian input yang keempat kita hubungkan dengan D flip-flop yang keempat. Kemudian untuk input yang terakhir atau input yang kelima ini kita hubungkan pada setiap clock pada rangkaian D flip-flop. Rangkaian input yang kelima ini berfungsi sebagai trigger, di mana triggernya dari 0 ke 1. Kemudian untuk outputnya kita hubungkan dengan key.
Ini merupakan satu rangkaian utuh dari rangkaian register pipo. Pada rangkaian pipo ini, setiap D flip-flopnya memiliki input masing-masing sehingga kita trigger, maka secara serentak nilai outputnya akan sama dengan nilai inputnya. Kita akan coba untuk mensimulasikannya. Ini merupakan keadaan awal dari rangkaian register pipo. Kemudian kita ubah dari input yang pertama ini kita ubah menjadi 1, kemudian input yang ketiga ini kita ubah menjadi 1, dan input yang keempat ini kita ubah menjadi 1. Setelah ini kita coba trigger, maka akan secara serentak outputnya akan bernilai sama dengan input yang terhubung dengan D-nya. Hal ini berbeda dengan register SIPO yang dimana setiap outputnya akan berubah secara bertahap selama kita men-triggernya sebelum semua outputnya bernilai sama. Pada rangkaian pipo ini, jika nilai inputnya tidak ada yang diubah, kemudian kita coba trigger, maka outputnya tidak akan ada yang berubah, akan sama saja sesuai dengan input yang pertamanya. Tetapi jika kita ubah untuk input yang ketiga ini, kita ubah dari 1 ke 0 dan kemudian kita trigger, maka output yang ketiganya akan juga berubah dari 1 ke 0. Maka dapat disimpulkan, jika nilai inputnya tidak ada yang diubah, maka outputnya juga tidak akan berubah walaupun kita baru sekali men-triggernya saja. Pada rangkaian pipo ini juga terdapat persamaan dengan register SIPO, di mana outputnya akan bernilai sama dengan nilai input dari D flip-flopnya. Dengan catatan, rangkaian piponya harus di-trigger terlebih dahulu. Jika kita ubah input yang kedua ini dari 0 menuju 1 tanpa kita men-trigger pada rangkaian ini, maka outputnya akan sama saja tetap bernilai 0, tidak akan sama dengan 1. Tetapi jika kita trigger dari 0 ke 1, maka outputnya akan berubah, akan sama dengan inputnya. Karena pada rangkaian pipo ini telah berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa rangkaian ini sudah benar. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.